Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Digital. Hari ini kita akan belajar mengenai digital branding. Nah, sebelum belajar, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suil Alfata, lulusan dari BINUS atau Bina Nusantara Jakarta. Selain itu, saya juga founder di Luna Studio. Baik, teman-teman tahu nggak? Ternyata 75% UMKM atau UMK itu belum maksimal dalam hal menerapkan digital untuk mengembangkan bisnisnya mereka. Nah, pertanyaannya, mereka ini sudah familiar dengan platform digital, tapi kenapa ya kok tidak maksimal gitu? Padahal mereka sudah familiar. Nah, jawabannya adalah kebanyakan dari mereka hanya bisa melakukan semacam hal-hal dasar seperti itu, seperti mengupload produk tanpa tahu seperti apa caranya mengupload produk yang baik, bagaimana caranya menambah atau meningkatkan brand awareness dan lain-lain seperti itu. Kenapa kita harus migrasi ke digital atau transformasi ke digital? Karena teman-teman, di Indonesia itu dalam sehari pengguna internet itu kira-kira 9 jam atau 8 jam 54 menit. Itu yang dihabiskan rata-rata dari umur 16 sampai 64. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, sebanyak apa waktu yang kita pakai untuk mengakses internet. Nah, dengan data yang seperti ini, kita rasa teman-teman harus nih transformasi digital. Karena nantinya target market customer atau target marketnya kita itu adanya di digital atau di dunia online seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah digital branding itu apa sih? Atau digital marketing itu apa? Kadang-kadang kita bingung nih, digital branding apa, digital marketing apa, atau internet marketing itu apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi digital branding ini merupakan kegiatan untuk mengkomunikasikan, mempertahankan, atau memperkuat sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang yang melihatnya. Tapi sebenarnya branding ini sama dengan persepsi ya. Jadi pembeli itu teman-teman itu tidak membeli realita, tapi membeli persepsi, reputasi atau trust. Saya kasih contoh. Di sini ada dua contoh, Pepsodent dan Zulkifliden. Kalau teman-teman disuruh pilih, teman-teman bakalan milih yang mana nih? Walaupun harganya murah, dari yang saya tanyakan ya, kebanyakan akan memilih Pepsodent walaupun harga Zulkifliden ini lebih murah, 9.000. Kenapa orang memilih Pepsodent? Karena brandingnya Pepsodent itu mempersepsikan bahwa Pepsodent itu merupakan pasta gigi yang berkualitas gitu. Padahal belum tentu, bisa aja Zulkifliden ini yang lebih berkualitas. Tapi orang-orang karena dia sering ngelihat video, ngelihat iklannya Pepsodent, cara iklannya Pepsodent kan dia tidak serta-merta kayak bikin harga segala macam ya. Dia lebih seperti, wah giginya berlubang nih, hal yang perlu dilakukan ini gitu. Jadi dia membuat persepsi di masyarakat seolah-olah Pepsodent ini merupakan pasta gigi yang paling mengerti mengenai gigi seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan branding teman-teman. Baik, di tahun 1970 ada yang namanya Pepsi Challenge. Jadi teman-teman, ada di sebuah seperti mall atau pusat pembelanjaan, itu Pepsi melakukan yang namanya Pepsi Challenge. Jadi ada 2 botol, ditutup labelnya, lalu dicoba oleh pengunjung yang datang. Waktu dicoba, rata-rata pengunjung memilih Pepsi, tapi ketika ditanya, kira-kira ini minuman apa ya? Semuanya bilang Coca-Cola. Nah, artinya adalah secara alam bawah sadar, mereka percaya bahwa Coca-Cola itu rasanya lebih enak gitu loh. Padahal waktu dibuka itu ternyata Pepsi. Artinya apa? Artinya brandingnya si Coca-Cola itu sudah melekat di otaknya customer, di otaknya target marketnya mereka, bahwa Coca-Cola itu adalah minuman soda yang paling enak, seperti itu. Ketika dibuka labelnya, artinya secara logika itu sebenarnya yang paling enak itu Pepsi.
Makanya dari challenge ini, Coca-Cola akhirnya membuat produk namanya New Coke. New Coke ini adalah rasanya seperti Pepsi, rasa manisnya seperti Pepsi agar bisa menyaingi rasanya Pepsi. Karena ketika dites di Pepsi Challenge itu, semua orang mengatakan bahwa yang paling enak itu Pepsi, walaupun di awal mereka mengira itu adalah Coca-Cola karena labelnya ditutup ya, yang tadi ya. Nah, ketika si Coca-Cola ini membuat produk namanya New Coke, banyak customer-nya itu komplain. Kenapa komplain? Karena customer-nya merasa bahwa rasanya itu sudah berbeda. Artinya di persepsinya customer, rasa yang dulu itu dia terbayang ke momen-momennya dia ya, seperti kekeluargaan, ke persahabatan. Makanya iklannya Coca-Cola kalau teman-teman bisa perhatikan itu arahnya pasti ke kekeluargaan seperti hari besar, Natal, Idul Fitri, puasa seperti itu. Atau ke persahabatan. Nah, ketika rasanya dirubah, customer-nya itu sudah tidak ketemu lagi gitu persepsi yang lama itu, branding yang telah dibangun. Akhirnya Coca-Cola menutup varian New Coke-nya lalu diganti dengan Coca-Cola yang versi lama. Seperti itu. Oke, lalu apa yang harus disiapkan teman-teman? Pertama adalah target market. Apabila teman-teman membangun sebuah brand, kira-kira kepada siapa brand itu teman-teman tunjukkan. Contohnya nih, teman-teman ingin membuat semacam kue ya. Teman-teman tidak bisa menargetkan kue itu untuk semua umur, karena itu tidak akan berjalan gitu. Yang harus teman-teman lakukan adalah, yang pertama, teman-teman itu harus memilih umurnya itu berapa, antara 20-30 kah, antara 30-40 kah. Nantinya dari target market tersebut, teman-teman harus menyiapkan konsep, ide, atau konten yang berhubungan dengan umur dari target marketnya teman-teman. Misalnya nih, target marketnya itu katakanlah anak-anak SMA umur 15-20. Sudah pasti kontennya itu yang relate dengan anak-anak SMA atau warnanya yang disukai oleh anak SMA seperti itu. Kalau produknya dibeli oleh umur 25 ke atas, itu artinya bonus ya. Jadi kayak ada margin yang minoritas itu yang nanti akan beli produknya teman-teman. Tapi secara target market, teman-teman harus menentukan ini itu untuk siapa gitu. Apakah untuk pekerja, apakah untuk anak sekolah, apakah untuk ibu rumah tangga, atau untuk PNS atau pekerja seni kah, dan lain-lain ya. Jadi target market itu harus jelas teman-teman di awal. Setelah itu, teman-teman harus membuat emotional value. Biasanya seseorang itu menyukai orang lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan dirinya. Makanya produknya teman-teman itu dibikin semirip mungkin dengan target marketnya. Misalnya nih, teman-teman target market ini anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah itu seperti apa sih kesusahannya, keresahannya seperti apa? Misalnya dia pengen harga murah tapi berkualitas gitu. Atau dia pengen karena anak-anak kuliah ini waktunya banyak, jadi dia tidak perlu hal-hal yang instan atau tidak perlu hal-hal yang praktis. Dia nggak apa-apa, tidak praktis, yang penting murah seperti itu. Nah, teman-teman harus membuat pendekatan seperti itu. Contohnya Xiaomi itu target marketnya menengah ke bawah. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah itu dia merasa mirip dengan produknya Xiaomi. Karena dia melihat Xiaomi ini harganya murah, tapi kualitasnya bagus gitu. Nah, dia merasa mirip dengan Xiaomi sehingga ada emotional value. Makanya ada fanbase ya. Fanbase itu, kenapa ada fanbase? Karena dia merasa kalau dirinya itu sama dengan produk yang dijual atau brand yang sedang menjual produk tersebut. Makanya teman-teman harus berpikir apa emotional value yang bisa teman-teman munculkan di produk. Contohnya seperti video berikut ini. Ini merupakan video iklan Apple. Kalau teman-teman lihat iklan perusahaan komputer pada masanya itu adalah speknya apa, RAM-nya berapa, prosesornya apa. Tapi Apple ini dia membuat suatu gebrakan dengan campaign Think Different. Artinya Think Different ini adalah orang-orang yang memakai produk Apple adalah orang-orang yang berpikir berbeda, teman-teman. Itu persepsi yang ingin dimunculkan oleh Steve Jobs pada waktu itu.
Nah, mungkin kita bisa lihat iklannya bersama-sama. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Nah, baik, teman-teman bisa lihat dari iklan yang tadi, teman-teman bisa melihat bahwa yang mau dimunculkan persepsi oleh Steve Jobs adalah orang-orang yang memakai produknya dia adalah orang-orang yang berpikir berbeda, orang-orang yang mau nge-push sampai limit tertinggi, dan orang-orang yang tidak mengikuti aturan gitu. Artinya ini orang eksklusif, ini orang spesial. Nantinya ketika customer membeli produknya Apple, dia merasa kalau dirinya itu spesial gitu. Dia merasa dirinya itu adalah orang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Makanya pada saat iklan ini muncul dan campaign Think Different-nya dijalankan, itu produknya Apple itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Karena pada saat itu orang merasa dirinya bangga. Jadi teman-teman, ketika orang memakai brandnya teman-teman, produknya teman-teman, teman-teman harus bisa membuat orang-orang tersebut itu merasakan apa yang nanti teman-teman ingin munculkan di produknya. Misalnya, teman-teman ingin memunculkan bahwa yang memakai produknya teman-teman itu adalah orang-orang yang mencintai lingkungan. Jadi dibuat di situ, di konten, di kemasan, atau di cara pelayanannya itu mengarah ke sana. Contohnya di kemasan. Di kemasan itu, kalau teman-teman ingin membuat si customer itu merasa kalau dia itu udah berkontribusi terhadap lingkungan, teman-teman bisa menulis di kemasannya teman-teman bahwa bahan yang teman-teman pakai itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti itu, atau bahan-bahan yang go green ya, atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa membuat kata-kata yang nantinya akan mengikat emosionalnya si calon atau si customer-nya teman-teman. Nah, selain itu, selanjutnya adalah visual identity. Visual identity ini teman-teman, itu adalah nama brand, logo, packaging, warna, dan slogan. Nama brandnya sendiri, teman-teman harus memakai nama yang unik ya. Jangan sampai pakai nama anak. Karena kalau pakai nama anaknya teman-teman itu kan bisa jadi di daerah lain itu ada juga yang memakai nama tersebut. Jadi ketika teman-teman membangun brandnya, itu akan bias seperti itu. Karena nama brandnya ini sama. Seperti misalnya, katakanlah Putri. Misalnya nama brandnya Putri. Nanti di daerah lain ada juga namanya Putri. Jadi ketika dia melihat brandingnya di daerah lain, lalu dia melihat produknya teman-teman, dia akan teringat, wah, brandingnya itu seperti di daerah lain itu. Karena namanya sudah sama seperti itu. Saran saya, kalau bisa jangan pakai nama pribadi, nama anak, atau nama-nama yang rasanya sangat familiar ya. Coba pakai nama-nama unik seperti itu. Nah, selain itu ada logo. Logo ini teman-teman harus bikin serapi mungkin ya. Selain rapi juga gampang dilihat dan kita ngelihatnya juga tidak begitu berantakan gitu teman-teman. Selanjutnya packaging. Packaging ini disamakan warnanya dengan warna visual identity-nya teman-teman. Misalnya nih, brandnya teman-teman ini logonya warna biru. Nah, usahakan packagingnya juga berwarna biru seperti itu, atau ada unsur-unsur birunya. Lalu ada slogan.
Nah, slogan ini kalau di Apple itu think different. Artinya teman-teman dari slogan itu calon customernya itu bisa melihat visinya teman-teman gitu, atau brandingnya teman-teman. Karena kayak Apple itu think different, orang langsung berpikir, wah berarti yang memakai produk Apple itu adalah orang-orang yang berpikir berbeda gitu, orang-orang yang berbeda pada umumnya, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga ilmunya berguna untuk teman-teman. Chapter berikutnya kita akan belajar mengenai digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.